Perkenalkan, nama saya Prayogi Windarto, NIM 0571977761, Prodi Agribisnis UT Purwokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, jelaskan pengertian komunikasi secara umum dan pengertian komunikasi dalam konteks penyuluhan dan berikan contoh. Komunikasi berasal dari bahasa Latin communication, yang berarti pemberitahuan atau pertukaran si pembicara mengharapkan pertimbangan atau jawaban dari pendengarnya. Jadi komunikasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan seseorang berbagi pengetahuan, perasaan, ide, informasi, dan lain-lain sehingga terjadi suatu pengertian bersama tentang makna, maksud, dan manfaat dari pesan tersebut. Contoh adalah diskusi pada sebuah rapat kerja. Kedua, komunikasi dalam kegiatan penyuluhan dapat diartikan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok penyuluh untuk memberikan informasi terkait hal-hal yang diinginkan atau menjadi tujuan oleh penyuluh. Selain memberikan informasi, juga mengajak sasaran penyuluh agar bisa mengikuti ajakan tersebut serta mengharapkan terciptanya diskusi antara penyuluh dan sasaran penyuluh. Contoh kegiatan penyuluhan di dalam kelompok tani. Kedua, salah satu unsur komunikasi adalah pesan atau informasi. Dalam konteks ini, apa saja manfaat cyber extension dalam kegiatan penyuluhan dan berikan penjelasan. Cyber extension adalah sistem informasi penyuluhan pertanian melalui media internet untuk mendukung penyediaan materi penyuluhan dan informasi pertanian bagi penyuluh dalam memfasilitasi proses pembelajaran agribisnis bagi pelaku utama dan pelaku usaha. Manfaat cyber extension sebagai berikut. 1. Peningkatan kemampuan sikap dan keterampilan penyuluh pertanian dalam merencanakan dan menyebarkan informasi pertanian baik melalui media cetak maupun media online. Kedua, penambah wawasan, gagasan, ide, dan lainnya dalam menyampaikan program penyuluhan kepada petani. 3. Mempermudah dan efisiensi petugas penyuluhan baik berhubungan dengan sesama penyuluh atau petani dan dapat melakukan pertukaran informasi. Yang keempat, mempermudah petugas penyuluh dalam memahami karakteristik sasaran penyuluhan melalui internet atau media sosial. Kelima, memperluas jaringan penyuluhan di berbagai daerah melalui unggahan, berita, atau video berisi tentang program penyuluhan ataupun materi lainnya tentang pertanian. Yang keenam, mempermudah para petani atau masyarakat untuk belajar tentang keterkaitannya dengan pertanian dan teknologi pertanian modern. Ketiga, bagaimana cara penyuluh mengefektifkan komunikasi? Berikan penjelasan. Pesan atau tujuan penyuluhan harus sesuai dengan sasaran penyuluhan. Selanjutnya, kemampuan dan kecakapan petugas penyuluh dalam menyampaikan program penyuluhan tersebut. Ketiga, penggunaan bahasa yang jelas dan bahasa tubuh yang tepat. Menciptakan suasana diskusi atau percakapan antara penyuluh dan sasaran penyuluhan petani dengan baik dan hangat. Memunculkan sikap entertainment dalam program penyuluhan sehingga tidak terfokus pada materi yang akhirnya membosankan. Terakhir, audiens atau peserta penyuluhan berperan aktif dalam kegiatan tersebut. Keempat, mahasiswa diminta untuk mengamati kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan di wilayah masing-masing. Identifikasi inovasi pertanian apa yang disampaikan. Wilayah desa sasaran penyuluhan, Desa Ketenger, Kecamatan Bedraden. Perbaikan budidaya bertani dengan menggunakan varietas unggul dan teknik berkebun yang optimal. Tahapan adopsi inovasi apa yang terjadi pada sasaran, mengapa? Pertama, beberapa petani mengaplikasikan inovasi tersebut dengan cara pengolahan tanah seperti berikut. Atau sebelum dilakukan pengolahan tanah, sebaiknya dilakukan penyedotan dengan herbisida untuk membatasi tumbuhnya gulma dan mempermudah dalam pengolahan lahan. Selanjutnya, lahan dibajak, ditraktor atau dicangkul dan diolah dengan sempurna dan dibiarkan 3-5 hari sampai memadat. Pada lahan dataran rendah sebaiknya dibiarkan saluran irigasi atau drainase agar lahan tidak terendam air yang akan mengakibatkan benih busuk. B. Penyiapan benih bibit varietas unggul dan penanaman. C. Pemupukan dan pengendalian hama dan penyakit. D.
D. Pembumbunan, penyiangan, dan teknik pemangkasan. Yang E. Seleksi tanaman yang tumbuh dengan baik dan yang rusak atau mati akibat terserang hama atau busuk. Faktor apa saja yang mempengaruhi kecepatan adopsi inovasi pada sasaran tersebut? A. Tujuan penyuluhan yang tepat sasaran. B. Program penyuluhan yang disampaikan baik, informasi, ide, serta gagasan diterima dengan baik oleh sasaran penyuluh atau petani. C. Sistem yang diterapkan sangat mudah dan terjangkau jika dilakukan oleh para petani. D. Motivasi yang diberikan oleh petugas penyuluh sehingga membuat para petani bersemangat dalam menjalankan inovasi tersebut. E. Penjelasan terkait sistem produksi hingga rantai pasok secara detail dan terbuka sehingga membuat petani merasa aman dan dalam melaksanakan atau usaha dalam petani atau berkebun. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.